Waktu sudah menunjukkan 14.28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa kembali di hari Jumat yang berbahagia ini. Walaupun cuaca saya kira rata mendung kelihatannya. Baik, sambil menunggu teman-temannya yang lain pada masuk, ini yang sudah masuk berarti ada 13 mahasiswa. Baiklah, bentar. Silakan buka file PDF-nya, file PDF dan file apa namanya SPSS-nya. Sebentar, saya buka dulu. Quick access. SPSS-nya di mana ya? Ini. Baik, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan yang terakhir kemarin, melanjutkan SPSS. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu tentang saya sebentar, tak share screen sekalian aja. Your presenting your screen. Oke. Oke, kita akan mempelajari tentang parity test, di mana tes ini atau analisis ini itu menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Nah, biasanya masalah yang terjadi dalam penelitian kependidikan kok menggunakan analisis ini. Yang pertama, apakah ada perbedaan nilai pretest dan posttest nilai ujian semester mata pelajaran IPA siswa kelas 8 misal kayak gitu? Atau apakah ada perbedaan skor IELTS kemampuan berbahasa Inggris sebelum mengikuti kursus dan setelah mengikuti kursus? Nah, biasanya desain penelitian ini nanti biasanya kayak gini. Kalian punya model pembelajaran khusus kayak gitu ya. Model pembelajaran di mana model pembelajaran itu mungkin PBL atau PJBL atau Discovery Learning atau apalah itu. Nah, di mana kalian pengen ngetes di suatu sekolahan atau suatu madrasah di situ yang biasanya hanya pembelajarannya hanya konvensional yaitu ceramah. Nah, kalian punya ide, wah coba saya ingin meningkatkan hasil belajar siswa-siswa di sekolah tersebut menggunakan model ini, katakan menggunakan model PBL. Nah, itu biasanya kalian nanti akan mencari datanya, yaitu data tes sebelum atau pretest dan data nilai evaluasi atau post-test seperti itu. Nah, skemanya kalau secara singkat itu nanti seperti ini. Nah, pretest, terus ini pretest didapatkan hasilnya seperti ini. Lanjut, terus kalian melakukan pembelajaran menggunakan PBL kalian atau pembelajaran secara inquiry, terus habis itu kalian uji lagi dengan post testnya, ternyata mendapatkan hasil sekian. Kalau kita lihat sekilas itu memang apa namanya nih meningkat ya sekilas, tapi kan kita tidak tahu, coba kita analisis secara matematisnya atau secara statistiknya. Jadi seorang peneliti itu jangan langsung beranggapan, wah ini dilihat ini naik kok. Oh belum tentu, kita lihat daya bedanya, bisa kita lihat
analisis yang lainnya. Nah, makanya ketika konsep penelitian kalian seperti ini, kalian harus menggunakan apa namanya metode menggunakan analisis datanya menggunakan SPSS, Paired, t-test seperti itu. Nah, terus bagaimana Pak cara menganalisisnya? Ini pada baru masuk, malah mengganggu ini. Sebentar, biar pada masuk dulu. Oke, kembali lagi ya. Nah, tapi yang jadi masalah itu seperti ini yang dalam lapangan. Jadi kadang bobot soal yang ada pretest itu jauh lebih sulit daripada bobot yang ada soal pada post-test. Nah, kalau seperti itu ya otomatis lah nilai post-testnya jauh lebih bagus di situ. Ini suaranya siapa ya? Oke. Oh, suara apa? Oke. Jadi kelemahan kadang-kadang yang kurang terlalu jeli atau kadang itu apa namanya kesalahan si peneliti itu sendiri, bobot soal yang ada di pretest dan post-test itu justru soal yang di pretest itu jauh lebih sulit daripada soal yang di post-test. Jadi takutnya seperti itu. Ya pastilah nilainya jauh lebih bagus post-testnya. Nah, besok ketika kalian menjadi peneliti skripsi yang model seperti ini atau menjadi seorang guru, uh, biasakan soal pretest dan posttest itu minimal bobotnya sama atau justru posttest itu bobotnya lebih susah daripada pretest atau bobotnya lebih lebih tinggi daripada pretest. Karena apa? Itu benar-benar untuk mengukur apa namanya mengukur tingkat pemahaman dan benar-benar anak itu paham nggak sih dengan materi yang sudah kita perlakukan atau dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan di situ. Nah, yang istilahnya seperti ini. Ketika kita melihat anak bayi seperti ya, anak kecil sedang latihan belajar makan, pasti pertama kan dia akan susah. Tapi terus itu dianggap adalah pretest, dia belum bisa belajar makan. Nah, terus kita coba latih 1 minggu atau 1 bulan, habis itu ternyata setelah 1 bulan dia bisa makan sendiri. Itu adalah nilai post test. Nah, pasti ada perkembangan. Nah, dengan perkembangannya tergantung perlakuan pembelajaran itu masing-masing bagaimana. Nah, paling tidak sama-sama ketika mereka awalnya dites cara makan, ya post testnya minimal ya cara makan. Jadi seperti itu. Nah, mungkin post testnya bisa dibuat kayak gini, pretestnya cara makan, post testnya cara makan mie atau cara makan bakso seperti itu. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Selain dia bisa makan cara makannya, tapi dia bisa harus kalau makan bakso itu harus dipotong-potong dulu. Kalau makan mie itu harus seperti ini dulu. Nah seperti itu. Jadi tingkatannya jauh lebih tinggi daripada pretest seperti itu supaya anak itu berkembang. Dan jangan sampai seperti ini. Pretestnya 3x2, 4x2. Nah, post-testnya 1+2, 2+3. Ya pasti nilai post-testnya jauh lebih tinggi karena itu grade-nya di bawah pretestnya. Terus yang kadang berbahayanya di situ. Kurang terlalu diperhatikan peneliti ataupun guru seperti itu. Nah, oke, kita coba. Silakan buka SPSS-nya. Kita coba membuat data seperti ini. Nanti yang data di input data yang ini ya yang di halaman 19 PDF ya, bukan halaman yang file ini tapi halaman 19 PDF. Nah, yuk kita coba PDF-nya dibuka. Caranya, nah, ini pasti nanti kalian akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Menjadi seorang guru, pretest, post-test itu menjadi suatu gimana ya?
hal yang tidak tabu lagi seperti itu. Bahkan mungkin bisa dikatakan wajib seperti itu. Oke. Nah, bagaimana pengaplikasian analisis datanya untuk SPSS-nya? Langsung aja klik buka SPSS, terus langsung variable view. Kita yang di pass name ini kita tulisi pretest. Tidak boleh dipasi ya, disambung. Harus disambung. Nah, desimalnya di sini tetap 2. Oke, setnya numerik, betul. Terus yang kedua adalah postest. Sama numerik, desimalnya 2. Ini baru masuk siapa ini? Bentar. Numeriknya desimalnya 2 dan ini adalah tipenya numerik. Oke, terus lanjut. Nah, baru kita ke data view. Input nilai-nilainya, nilai-nilai postesnya yuk diinput 45, 38, 47, 28, 37, 47, 44, 35, 41, 42. Sebentar, ini ada yang belum masuk. Selanjutnya yang postes kita input 78, 75, 80, 60, 64, 75, 79, 71, 67. Oke. Nah, setelah input seperti ini, barulah kita bisa memprosesnya. Caranya prosesnya untuk model penelitian seperti ini bagaimana? Klik analyze, compare mean, langsung parent sample kita klik. Nah, selanjutnya di variabel 1 itu pretest dimasukkan di variabel 1 dan posttest itu dimasukkan ke variabel 2. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini kalau dibesarkan bentuknya seperti ini. Nah, 1 pretest dimasukkan variabel 1, posttest dimasukkan variabel 2. Nah, langkah selanjutnya langsung 3. Oke. Nah, akan muncul 3 tabel. Tabel pertama adalah paired sample statistik, yang kedua adalah paired sample correlation, dan yang ketiga paired sample test. Nah, kita biasakan baca informasi ini secara urut. Coba langsung kita di PDF sudah ada hasilnya. Nah, supaya gambarnya lebih jelas gitu ya. Nah, tabel pertama adalah paired sample statistik, 2 paired sample correlation, yang 3 paired sample test. Nah, di sini kita harus urut, kita harus menganalisis yang pertama dulu. Tabel yang pertama itu memberikan informasi bahwasanya di sini ada rata-rata jumlah subjek penelitian atau subjeknya berapa, standar deviasinya berapa, dan standar error mean-nya berapa. Nah, rata-rata dari pretest itu adalah 40,4, posttest adalah 72,0. Kalau dilihat dari rata-ratanya ya betul, terlihat signifikan banget ya, habis 40 ke 72, berarti memang ada peningkatan. Tapi seorang peneliti nggak boleh seperti itu, harus dianalisis secara statistiknya. Jadi membuktikan ini loh benar loh modelnya itu seperti ini. Saya membuat kesimpulan tidak asal membuat kesimpulan seperti itu. Ingat, kalau dalam tabel ini ada sig dan sigtotal, kalian harus melihat yang kalian amati sig dan sigtotalnya. Baru oke. Lanjut, setelah menganalisis tabel yang pertama, kita menganalisis tabel yang kedua. Nah, yang ini yang mulai tabel kedua ini kita benar-benar harus pahami di sini. Nah, posisinya tadi kita dalam tabel itu menampilkan uji korelasi nilai pretest dan posttest. Nah, awalnya kita harus memang membuat hipotesis. Hipotesis awalnya atau hipotesis sementaranya bahwasanya tidak ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry. Tapi hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu ada hubungan antara
pretest dan post-test dengan pembelajaran inquiry seperti itu. Nah, jadi modelnya ini ada yang baru masuk. Jadi setelah itu ingat kalau itu pasangannya dengan alfa, tapi kalau seek to tell itu pasangannya dengan setengah alfa. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa memahami ini. Nah, ketentuannya jika seek itu lebih dari alfa maka H0 diterima. Jika seek itu kurang dari alfa maka H0 ditolak. Nah, seek-nya berapa sih kalau di tabel ini, melihatnya di mana? Nah, seek itu posisinya di belakang sini. Nah, sehingga nilai seek-nya adalah 0,04. Nah, 0,04 dengan 0,05 lebih besar mana? Lebih besar 0,05, berarti seek-nya itu lebih kecil daripada alfa. Maka H0-nya ditolak. Jadi ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry dengan tingkat hubungan korelasi yang cukup besar, yaitu 0,817 mana? Oh iya benar, 0,817. Nah, baru setelah menganalisis tabel yang kedua, kita lanjut ke tabel yang ketiga. Nah, pada tabel yang ketiga ini menampilkan uji beda nilai pretest dan post-test sesudah perlakuan dan pembelajaran inquiry. Nah, sama kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Menentukan hipotesisnya dulu, hipotesis awalnya atau H0 ya. Tidak ada perbedaan antara tes dan post-test dengan pembelajaran inquiry. Tapi hipotesis alternatifnya atau H1-nya ada perbedaan antara pretest dan post-test dengan pembelajaran inquiry. Sehingga ketentuannya, kalau kalian memang menggunakan rumus hitung, kalian menggunakan yang dua. Tapi kalau kalian menggunakan SPSS, silahkan menggunakan yang bawah. Ketentuannya yang bawah. Nah, makanya tadi saya katakan ketika seek itu pasangannya dengan alfa, tapi kalau seek to tell itu pasangannya dengan setengah alfa. Nah, tinggal seek to tell-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari setengah alfa. Nah, alfanya tadi kan 0,05. Nah, ketika dia setengah alfa berarti kan setengahnya 0,05 yaitu 0,025. Sehingga kalau di sini seek totalnya berapa? Kita lihat di mana tuh seek totalnya. Nah, posisi di belakang sini. Nah, seek totalnya adalah 0,000. Nah, sehingga posisi 0,00 dengan 0,025 pasti dia lebih kecil daripada 0,025. Maka H0 itu ditolak. Jadi ada perbedaan nilai pretest dan post-test sesudah perlakuan pembelajaran inquiry. Dengan kata lain, pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap hasil post-test. Ini dibuktikan dengan rata-rata yang waktu pretest adalah 40,4 dan meningkat setelah melakukan pembelajaran dengan inquiry itu ditandai dengan hasil rata-rata dari post yaitu 72,0. Jadi cara bahasa skripsinya besok seperti itu, nggak boleh singkat malah tidak menunjukkan data, itu malah justru salah. Makanya setiap statement atau setiap kesimpulan kalian kembalikan lagi ke tujuan penelitian dan datanya itu seperti apa, seperti itu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya mau bertanya, Pak. Siap, oke. Oh, ini menjadi kejanggalan, Pak, sejak hari-hari kemarin, Pak. Membuat saya tidak bisa tidur beberapa hari karena memikirkan ini. Oh, gimana? Hipotesis, Pak. Gini ya, Pak. Oh, iya. Saya bingung menentukan H0 sama H1, Pak. Kadang ada kasus gini, Pak. Ada dua data. Saya membuat hipotesis yang
H0 itu berbeda. Sedangkan data apa ya Pak? Tidak salah gitu loh Pak. Contoh datanya ternyata rata-rata sama, tapi hipotesis berbeda itu diterima gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Maksudnya gimana itu? Coba diulangi. Ini Pak. Sebentar ya Pak, pelan-pelan ya Pak. Kan Lo nggak saya masih apa-apa, bingung santai-santai. menentukan hipotesis H0 sama dengan H1. H0 diterima ketika toilet kan lebih besar daripada setengah alfa ya Pak. Lah, kan saya pernah buat data Pak, buat data H0-nya itu intinya berbeda gitu Pak. Berbeda, sedangkan data saya rata-rata sama. Lah, sigtoiletnya itu lebih besar daripada setengah alfa, sehingga Hu atau H0 saya diterima, otomatis kan berbeda ya Pak data. Tapi rata-rata data saya itu padahal sama. Itu apakah ada saya sebuah kesalahan Pak? Kalau kesalahan sih yang terpenting ketika kita penyusunan hipotesis itu kita harus tentukan variabelnya dulu. Jadi kalau kita langsung membuat hipotesis dengan pendapat kita sendiri ya tidak bisa. Kita lihat dulu variabelnya apakah dalam data itu apa namanya bisa menunjukkan enggak, pasti kan hipotesis awal itu maksudnya adalah hipotesis sementara kita. Jadi berarti mungkin ada hubungannya seperti itu, mungkin ada hubungannya. Jadi kita benar-benar variabelnya kita pisah dulu. Saya kira apa namanya dengan data, makanya ketika tadi awal tadi yang kalian apa namanya teman-teman mahasiswa semua lihat itu jangan langsung tabel yang paling bawah, dilihat dulu yang atas dulu. Kan seperti ini ya, yang tadi ya kan ada 3 tabel. Nah, 3 tabel itu Pak Udi biasakan urut dulu dari tabel yang pertama, dilihat dulu. Oh, kalau dilihat dari tabel yang pertama ini pasti apa nama post-test itu yo apa namanya inquiry itu sangat berpengaruh terhadap hasil post-test. Jadi ada peningkatan di situ. Nah, itu dilihat dari rata-ratanya. Nah, dari sinilah kalian bisa menentukan membuat hipotesisnya. Oh, berarti hipotesisnya kayak gini. Hipotesisnya apa H0-nya sehingga bisa tak rumuskan. Oh, mungkin tidak ada perbedaan antara pretest dan post-test dengan pembelajaran inquiry. Atau ketika sudah H0-nya itu sudah apa namanya diterima sudah ada baru hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu baru kebalikannya dari H0. Jadi kalau di H0 itu mengatakan tidak ada perbedaan, berarti kalau hipotesis alternatif satunya itu pasti kebalikan dari H0-nya. Ada perbedaan antara pretest dan post-test dengan pembelajaran inquiry. Makanya ketika menganalisis hasil statistik atau menganalisis nanti secara perhitungan, itu memang caranya kita melihat dulu. Awal mula itu dilihat dari hasil tabel yang pertama dulu. Itu sebenarnya sudah terlihat. Cuman kan kadang ada yang rata-ratanya mungkin beda tipis atau mungkin hampir sama. Nah, itu bisa dikatakan kalau beda tipis kan mungkin tingkat kesalahannya tidak lebih dari 5%. Nah, itu bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, signifikan di situ adalah yang mengatakan apa namanya dianggap wah itu berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Memang ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan seperti itu. Kalau itu memang biasanya terjadi yang rata-ratanya tidak berbeda jauh banget ya. Tapi kalau berbeda jauh saya kira pasti ketentuan ini berlaku sih menurut saya. Atau mungkin ada salah inputting data, coba diperiksa lagi. Gitu Mas. Oh ya Pak, berarti hipotesis H0 sama H1 ya Pak? Atau apa itu Pak? Yang berarti itu kita melihat tabel dulu berarti ya Pak? Tidak langsung memutuskan ya? Enggak, harus lihat tabelnya dulu. Itu sebagai variabelnya nanti.
Oh iya ya Pak, saya paham. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama. Sopian, oke. Baik, ada pertanyaan lagi nggak untuk yang lain? Nanti ada seperti ini. Aku seneng nih seperti Mas Muhammad Alfi ini memang selalu kan apa aktif tanya ya yang lain coba tanya paling tak sing tanya-tanya ini tak tandai kalau yang kelas satunya itu Mas non siapa lali ya. Nah itu aktif banget tanya. Nah itu pasti ada nilai plus keaktifannya. Ngopo kayak sing buri lagi nge-game. Oke, yang lain kalau ingin ditanyakan. Iki Muhammad iki oh alah lanang toh astagfirullah. Muhammad Anang niki kok lanang apa wedok? Kok jenenge Muhammad lanang fotone wedok. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Mbak Vivin, Mbak Rindi, Mbak Rifki Aprilia, Mas Aan Farozi, Mbak Alin, silakan kalau mau tanya sebelum Pak Widi lanjut ke praktikum yang keempat, analisis yang keempat yang cukup produk rumit yang keempat, mulai rumit. Jadi memang Pak Widi udah mencoba sedemikian rupa, mendesain sedemikian rupa biar carane kalian cepet mudeng kalian karena SPSS kalau kita uh, belajar dari awal ting 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 itu push yo waktunya pasti nggak akan cukup kalau dengan teorinya. Jadi harapan saya kalian setelah mengikuti perkuliahan ini sudah biasa menggunakan SPSS karena mau tidak mau penelitian di seluruh dunia itu memang standarnya adalah aplikasi pengolah statistik paling tidak minimal adalah SPSS seperti itu. Ya mau versi berapapun sih nggak apa-apa tapi apa namanya pengolahannya menggunakan SPSS. Kenapa kok ada yang kurang setuju dengan teh hitung? Karena ya seperti yang tak jelaskan di awal, kadang ada human error ketika menggunakan perhitungan. Mungkin kurang 0,1 kalau statistik kurang 0,1 itu sangat berharga banget. Contohnya tadi nilai SIK ketika dia 0,1 atau harusnya 0,01 tapi yang dihasilkan adalah 0,1 kan bahaya banget. 0,01 itu pasti di bawah 0,05 kan lebih kecil daripada 0,05 tapi kalau sampai kita salah nulis 0,1 kan berarti 0,1 pasti lebih besar daripada 0,05 kesimpulannya pasti akan berbeda. Nah itu sangat berbahaya. Nah untuk meminimalkan kesalahan itu ya walaupun memang secara perhitungan manual itu sangat diperlukan untuk membandingkan hasilnya tapi kalau apa namanya peneliti di seluruh dunia memang memiliki standar yaitu menggunakan SPSS seperti itu. Ya ben kalian nggak kaget nanti kalau orang nanti Mas Muhammad Alvin iso dari dokter Muhammad Alvin kan sudah nggak tahu nanti ke depannya atau Profesor Muhammad Alvin gitu. So amin. Bisa gawe kanu Vin apa namanya maskot sendiri Muhammad Alvin Cipmang. Jadi lupa saya Pak. Oke, oke yang lain nggak ada pertanyaan? Saya tanya satu lagi boleh Pak? Oh boleh. Sebentar Mbak Nabila. Berkaitan dengan signifikasi atau alfa itu apakah selamanya 5% Pak atau bisa dirubah dengan ketentuan tertentu? Oh begini, baik itu pertanyaan yang bagus sekali karena memang kenapa di pendidikan itu selalu mengatakan taraf signifikansinya adalah 5% kayak gitu ya. Nah itu taraf 5% itu maksudnya adalah tingkat kegagalannya atau errornya di situ. Jadi sebisa mungkin kita dalam pendidikan memang diizinkan hanya 5%. Beda lagi ketika di dunia kedokteran. Kedokteran kalau apa namanya errornya lebih dari 1% berarti banyak yang meninggal itu kesimpulannya. Jadi kalau kedokteran sebisa mungkin mendekati 0%, tapi tidak mungkin lah
kalau kedokteran 0% karena kan penyakit hidup dan mati kan memang itu urusan dari Allah ya, bukan karena medis ya rata-rata seperti itu. Makanya diputuskan mana yang mendekati dengan 0% maksimal kesalahan dari kedokteran itu 1%. Nah, kalau di pendidikan itu diizinkan hanya 5%. Ya errornya juga kegedean juga, berarti bocah bodoh kabeh. Jadi kan nggak mungkin loh, mesti sekolahan ini pasti ada yang tidak 100% bodoh kabeh, itu nggak, saya kira nggak mungkin. Nah, berarti kalau memang ada permasalahan seperti itu, nah itu yang perlu perlu menjadi penelitian kita. Kalian harus punya standar keberhasilannya itu berapa persen. Kalau sampai 0%, kok kita mustahil banget di lapangan ada seperti itu. Katakan bener bener kabeh kita iki nggak ada. Saya belum pernah menemui paling paling tidak itu antara 5% dan ya mentok 5% seperti itu. Gitu Mas. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Paham saya. Oke. Selanjutnya tadi Mbak Nabilah mau tanya apa? Mbak Nabilah. Oh iya, titik. Halo Mbak Nabilah. Oh mungkin jaringannya ya Mbak. Coba dicek jaringannya Halo, atau Pak. mikrofonnya. Oh udah masuk, oke. Tadi udah ditanyain sama Mas Alvin. Oh, masalah 5% itu. Soalnya rata-rata emang saya nemuin soal itu itunya tadi 5%, tapi saya masih bingung untuk membaca yang tabel 3 itu bagaimana? Tabel 3 yang tadi ya? Iya, yang pilot sample test. Oke, kalau tabel 3 di sini, ini bisa kita baca yang di sini ada beberapa informasi sebenarnya, namun dalam dari beberapa informasi ini, itu ada apa namanya, yang harus kalian pegang adalah sigtutelnya. Di sini ada periode diferensiasinya dari min itu min 31. Nah, ini saya kira tidak terlalu digunakan, tapi memang yang paling hasil paling diamati adalah sigtutelnya. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Yaitu tadi intinya yang membedakan adalah ketika sig itu ketemunya adalah alfa, sedangkan sigtutel itu harus setengah alfa. Karena apa? Tutel dia memiliki dua bagian, sehingga alfanya itu dibagi menjadi 2. Jadi setengah alfa sama dengan alfa dibagi 2 kan? Seperti itu. Iya. Oke. Oke. Suaranya kayak Akila. Oke, selanjutnya yang lain ada yang ingin ditanyakan, teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, Pak Widi lanjut ya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke praktikum 4. Oh, nanti ada tugas ya. Tugasnya yang ada di halaman 22 yang bawah ini, silakan sama tugasnya, cuman kalian membuat data mirip seperti ini, cuman responnya berjumlah minimal 30 seperti itu. Nanti hari ini tugasnya ada 2, tugas yang untuk praktikum 3 dan tugas nanti untuk praktikum 4 sama. Tipe soalnya sama. Jadi kalian nanti membuat data fiktif 30 responden, terus kalian analisis dan taraf signifikasinya 5%, tapi menggunakan period sample test seperti itu. Pak, nanya sekali lagi. Oke, siap. Berarti itu kan ada 3 tabel. Terus analisis untuk jawabnya berarti per tabel? Iya. Apa yang langsung terakhir? Per tabel. Baik, Pak. Oke, sip. Jadi besok ketika skripsi pun kalian juga cara menjawab analisisnya per tabel ya, jangan langsung per tabel yang paling akhir lah. Dasarnya tabel akhir itu seperti apa lah, makanya diceritakan dari tabel pertama kesimpulannya apa, tabel kedua kesimpulannya apa, tabel ketiga kesimpulannya apa.
apa. Karena nanti ketika kalian ketemu yang persoalan seperti apa namanya yang praktikum 4 nanti itu ketika di apa namanya ANOVA itu dia sudah tidak homogen, oh dia sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau dia homogen itu adalah syarat menjadi apa analisis ANOVA itu baru bisa melanjutkan ke tabel berikutnya seperti itu. Makanya Pak Widi usahakan bagaimana mungkin komen harus urut biar kalian nanti tidak bingung. Ya memang pada prinsipnya seperti ini. Kalau kita membuat kesimpulan pasti ada kasus-kasus tertentu loh. Nah, kasus-kasus tertentu itulah kita pelajari dulu, ambil kesimpulannya kasus pertama. Oh, baru kita masukkan ke kasus 2, cocok enggak? Oh, nah, muncul kesimpulan yang kasus 2. Kalau sudah sampai kasus 2 sudah cukup ya udah, nggak usah dilanjutkan ke kasus yang ketiga. Tapi kalau kasus 2 ini belum menemukan solusi yang utamanya dari tujuan penelitian kalian, hei, sopo iki? Rahmat Husiran di dulu. Bentar, tak setting dari sini aja. Oke. Tak apa-apa, resume. Jadi apa namanya? Ganti itu. Oke, jadi kalau memang belum menemukan kesimpulan untuk akhirnya solusi sesuai dengan tujuan penelitian, kalian harus menganalisis tabel yang ketiga, jadi tabel selanjutnya, jadi baru dianalisis lagi. Nah, baru pasti yang tabel yang paling akhir itu biasanya kumpulan dari seluruh analisis di situ, sehingga tabel paling akhir juga sangat penting seperti itu. Cuma nanti kalau di apa namanya analisis ANOVA memang ketika ada ini dia harus lanjut seperti ini, tapi kalau dia tidak homogen dia harus masuk dari head ad hoc dulu seperti itu. Oke ya. Itu kita lanjut ke praktikum 4. Yaitu praktikum one way ANOVA. Nah, biasanya tujuan praktikum ini itu menguji perbedaan rata-rata untuk lebih dari 2 kelompok yang saling bebas dengan one way ANOVA. Nah, analisis one way ANOVA merupakan analisis varian satu variabel independen yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata 2 atau lebih kelompok berbeda secara nyata. Misal apa namanya penelitiannya kalian seperti ini. Apakah ada perbedaan rata-rata nilai UN SMP mata pelajaran IPA siswa yang dari desa, pinggiran, dan kota? Ada perbedaan enggak? Nah, manakah di antara ketiganya yang memiliki UN paling tinggi? Nah, contoh seperti ini biasanya sudah mulai penelitian-penelitian yang realnya, kompleksnya itu seperti ini. Nah, ketika kalian besok meneliti tipikalnya bentuk penelitiannya seperti itu, permasalahannya seperti itu analisis SPSS-nya harus menggunakan one way ANOVA. Saya sebentar Pak Widi tak pause dulu ini karena azan asar sebentar.
Baik, Pak Widya teruskan. Jadi, kalian kalau penelitiannya modelnya membandingkan hasil UN yang siswa yang berada di desa, terus dengan pinggiran, dengan yang ada di kota, kalian harus langkah one way ANOVA. Nah, atau misal seperti ini. Apakah ada perbedaan rata-rata skor TOEFL antara mahasiswa yang mengambil kursus bahasa Inggris selama 3 bulan, selama 6 bulan, dan selama 9 bulan? Manakah di antara ketiganya yang memiliki skor TOEFL yang tinggi? Nah, itu caranya memang kita membuat tabelnya itu, dan ini analisisnya wajib menggunakan ANOVA. Nah, jadi ini tabelnya yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Kalau kita lihat sekilas tabelnya, oh ada peningkatan. Tapi kan kembali lagi kita seorang peneliti nggak boleh seperti itu. Kita harus analisis secara empirisnya seperti apa. Nah, caranya yuk kita latihan bareng-bareng. Oke, ini tak keluarkan dulu biar nanti hasilnya tidak bingung. Kok Steam? Maaf, itu game. Oke. Yuk kita coba caranya gimana untuk analisis one way ANOVA ya. Yang pertama langsung aja buka SPSS, langsung menuju variable view. Nama pertama kalian tulis aja lama kursus, jangan di spasi. Tab-nya numerik, width-nya 8, desimalnya dibuat 0. Oke ya. Terus lanjut yang kedua, skor TOEFL. Numerik, width-nya 8, desimalnya 2, dan semuanya pengaturannya sama. Baru kita masuk ke data view. Yuk kita tulis yang lama menggunakan data yang halaman 24 ini ya, yang di capture ini ya. Oke, kita tuliskan data-datanya. Kalau Pak Widi lebih suka yang angkanya terlalu banyak dulu supaya nggak tahu, sebenarnya nggak boleh ditiru seperti itu, harus urut dari depan. Tapi kalau Pak Widi lebih suka kayak gitu ya, pokoknya nyamannya kalian masing-masing seperti apa. Oke, kita masukkan 23 40 420 428 444 444 449 444 35 448 478 480 494 557 459. Nah, ini baru kita masukkan lama kursusnya. Ini ada 5, 6-nya ada 5, 3-nya ada 5. Oke, fix. Baru selanjutnya klik analyze, compare mean, one way ANOVA. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, selanjutnya masukkan variabel skor TOEFL ke kotak dependent. Skor TOEFL kita masukkan ke dependent, lama kursus kita masukkan ke faktor. Selanjutnya setelah ini baru kita masukkan klik post hoc, klik LSD, langsung di continue. Nah, setelah itu baru continue. Terus selanjutnya kita klik option,
deskriptifnya dicentang, homogenitasnya dicentang. Ini yang dipilih yang paling atas, yang analisis by analisis itu ya, continue. Nah, nanti kan jadi deskriptifnya dicentang, homogenitinya dicentang, baru continue, lalu klik oke. Nah, akan banyak toh. Nah, ini kalau ada tabel nanti langsung harus masuk ke post hoc, tapi kalau homogen nanti baru masuk ke ANOVA dulu. Nah, gimana cara analisisnya? Ya kita lihat, saya tak gede biar kelihatan. Daerah gede juga ya. Nah, yang pertama kita melihat tabel yang pertama dulu. Nah, output di sini ada tabel deskriptif, ada test of homogeneity, terus tabel ANOVA, terus multiple comparison di situ. Ya, deskriptif, di deskriptif ini ya wajar di situ ada menampilkan lama waktunya 369, terus jumlah subjek penelitiannya, terus ini rata-ratanya, ini standar deviasi, terus ini minimum maksimum, lower bound. Jadi hanya mendeskripsikan saja sih. Kalau kita lihat di sini ya memang rata-rata yang 3 bulan hanya 417, yang 6 bulan hanya 449, wah yang 9 bulan sampai 483. Ya memang kesimpulan sementaranya memang paling bagus ya yang ikut kursus 9 bulan. Nyatanya skornya rata-ratanya sampai 483. Nah, ini sebagai data informasi awal kita dulu. Nah, baru lanjut ke tes homogenitas of variance. Nah, pokoknya seperti ini. Yang kalian hafalkan adalah sig-nya. Nah, sig-nya berapa? 0,478. Oke, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, tabel tes homogeneity of variance itu menunjukkan hasil uji homogenitas varian sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Jadi hasilnya harus homogen, karena kalau nggak homogen berarti tidak bisa masuk ke analisis ke ANOVA. Nah, kita membuat hipotesisnya dulu. Ketika kelompok memiliki nilai varian yang sama, dan hipotesis alternatifnya kebalikannya, ketika kelompok memiliki nilai varian yang tidak sama. Nah, sig-nya tadi 0,478. Nah, kalau kalian hitung menggunakan rumus secara manual atau F hitungnya, itu akan ketemu 0,786. Tapi kalau kita menggunakan SPSS ya, sehingga yang kita amati adalah sig-nya 0,478. Nah, 0,478 kita lihat sig itu berpasangan dengan alfa, maka jika sig itu lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Jika sig itu lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Oleh karena itu, nilai sig-nya itu kan 0,478. Kalau 0,05 pasti lebih gede 0,478. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika kelompok memiliki nilai varian yang sama atau dengan kata lain varian antara kelompok bersifat homogen. Dengan demikian prasyarat untuk menggunakan ANOVA terpenuhi. Nah, barulah masuk ke tabel yang selanjutnya, yaitu tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA di sini kita melihat, oh seperti ini. Nah, kita langsung kunci sig-nya. Oh, sig-nya 0,000. Oke, langsung lanjut. Nah, sama. Jadi terus kita membuat hipotesisnya. Nah, ketika kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang sama. Sama nggak ya? Nah, jadi oke lah. Coba terus hipotesis alternatifnya, ketika kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang berbeda. Kita buktikan bahwasanya tadi sig-nya ketemunya adalah 0,000. Oleh karena itu, sig-nya itu dengan 0,05 sebagai alfa itu lebih besar mana? Ya lebih besar alfanya, sehingga sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata skor TOEFL antara mahasiswa yang mengambil kursus 3 bulan, 6 bulan, dan 9
bulan. Nah, keterangan ya tambahan NB ya, jika hasil pengujiannya signifikan, maka dilanjutkan ke uji post hoc. Tapi jika tidak signifikan, pengujian berhenti sampai di sini. Jadi tidak melanjutkan ke selanjutnya seperti itu. Jadi kita melihat signifikansinya juga. Signifikan nggak? Kalau nggak signifikan ya tidak perlu sampai penulisan uji post hoc. Tapi kalau memang sangat signifikan, baru kita melanjutkan ke tabel yang keempat. Karena ini memang signifikan, berarti kita melanjutkan analisisnya di tabel yang keempat, yaitu tabel multiple comparison. Nah, multiple comparison itu adalah salah satu bentuk dari post hoc test. Nah, seperti itu. Tabel multiple comparison menunjukkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik, sekaligus untuk mengetahui mana di antara 3 kelompok tersebut yang skor TOEFL-nya paling tinggi. Nah, hipotesis penelitiannya pasti kedua kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang sama. Kelihatannya enggak ya. Nah, mungkin baru hipotesis alternatifnya kebalikannya, yaitu kedua kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang tidak sama. Nah, makanya kita langsung melihat signya tadi. Signya ketemu ada 0,04. Posisinya di mana? 0,0. Nah, posisinya di sebelah sini. Ya benar. Tenggorokannya kering. Ya. Jadi karena signya 0,004, berarti dia posisinya lebih kecil daripada alfa, sehingga yang dipakai adalah jika signya H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah bahwa ada perbedaan skor TOEFL antara mahasiswa yang kursus 3 bulan dengan yang 6 bulan. Dalam hal ini skor TOEFL mahasiswa yang kursus 6 bulan lebih tinggi daripada kursus yang 3 bulan. Dengan kata lain, lama kursus berpengaruh terhadap peningkatan skor TOEFL mahasiswa. Nah, tapi kalian juga bisa sih membandingkan dengan kelas yang lain, kelompok yang hanya tertentu berapa saja. Misalnya, apakah perbedaan skor rata-rata TOEFL untuk kursus 6 bulan dengan 9 bulan itu bagaimana? Ada perbedaan enggak? Langkah-langkahnya, kita kembali ke SPSS. Mana tadi? Langkah-langkahnya, klik analyze, compare mean, one-way ANOVA, klik kontras. Nah, koefisiennya kita lihat. Kemudian koefisien tadi di mana? Sini aja. Oh, kok koefisiennya nggak keluar di sini ya? Koefisien. Oke. Nah, ini mau tekan di kontras, baru kita masukkan koefisiennya. Pertama koefisiennya adalah 0. Add. Terus min 1. Add. Terus 1. Add. Benar ya? Ya. Di posisinya seperti ini. Baru klik continue. Terus baru oke. Dan muncul hasilnya. Nih. Ini kan tadi tabel yang pertama, ini tabel yang kedua, yang analisis yang kedua. Kalau kalian pengen melihat pada kasus tertentu, dan nanti kalau hasilnya akan bentuknya seperti ini. Yang dibaca adalah kontras koefisiennya, kontras koefisiennya sama kontras tesnya saja. Yang lain-lain nggak usah dilihat. Yang penting kontras koefisiennya dan kontras tesnya. Nah, kontras koefisiennya posisinya seperti ini. Kontrasnya 1, 3 itu dianggap
lama apa namanya kontaknya 0, lama koefisien itu min 1 dan 9 itu 1. Ya, kita baca langsung sig totalnya yang 0,03. Baru kita membuat hipotesisnya. Kedua kelompok hipotesis awalnya kedua kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang sama, sedangkan hipotesis alternatifnya kedua kelompok memiliki rata-rata skor yang rata-rata skor TOEFL yang tidak sama. Langsung aja kita melihat ketentuan yang sigtotal. Nah tadi ya, sigtotal itu pasangannya dengan setengah alfa. Nah, tinggal pada di sini sigtotalnya kan 0,03. Nah, 0,03 itu ternyata lebih kecil dari setengah alfa, maka H0 itu ditolak sehingga jadi kedua kelompok yang kursus 6 bulan dan kelompok yang kursus 9 bulan memiliki rata-rata skor TOEFL yang berbeda. Cara membacanya seperti itu. Oke. Nah, itu dua praktikum ini harapan Pak Widi kalian benar-benar coba. Nah, nanti kalian coba-coba aja untuk yang praktikum-praktikum yang lain. Untuk yang praktikum-praktikum yang lain, kalian coba-coba. Insya Allah cukup sampai yang praktikum 4 ini kalian sudah berani untuk mencoba yang praktikum 5, praktikum 6, praktikum 7, dan selanjutnya banyak. Di situ ada totalnya ada 116 lembar. Jadi silahkan dicoba-coba. Dibuat latihan, harapannya Pak Widi setelah mengikuti perkuliahan ini kalian sudah terbiasa menggunakan SPSS, jadi tidak canggung lagi dalam analisis statistik berupa SPSS. Nah, tugas kalian yang kedua adalah sama, buatlah satu persoalan atau kasus dalam dunia pendidikan yang dilengkapi datanya terserah fiktif, tidak masalah ya, dan lakukan uji komparasi one way ANOVA, signifikannya 5%, jumlahnya minimal 30. Soalnya yang praktikum 3 dan praktikum 4 itu soalnya sama, cuman yang praktikum 4 menggunakan one way ANOVA, kasus-kasus one way ANOVA. Kalau yang ketiga tadi kasus-kasus tentang parity test seperti itu. Jadi silakan nanti dibuat latihan, sambil masih ada setengah jam, silakan buat latihan-latihan. Ketika latihan itu nanti kalian ada yang bingung, langsung bisa ditanyakan ke Pak Widi sekarang, atau nanti silakan mau ditanyakan menggunakan WA juga tidak apa-apa. Silakan. Oke, sebelum apa namanya waktunya habis, ada yang ingin ditanyakan? Pak, ini kok saya analisis tapi kok hasilnya nggak keluar. Yang mana? Bentar, Pak. Nanti ke berapa? Ini mana tahu ini? Kan ini compare, kelihatan nggak tanya? Ya, kamu sambil cerita, tidak apa-apa, Pak Widi dengerin. Kan ini di compare means, kemudian ini one way ANOVA. Terus gini, apa datanya yang salah? Coba difotoin bentuknya, tulisannya apa yang nggak kelihatan, difotoin, dikirim ke grup. Asal itu kalau di sini kelihatan garis-garis, jadi nggak kelihatan. Di foto tuh terus dikirimkan ke grup WA. Coba Pak Widi pengen lihat kenapa sih, seperti apa masalahnya. Bagaimana? Sudah dikirim di Sudah, WA? Pak. Sudah. Siapa tadi yang masuk ya? Kok aku
Tadi barusan masuk siapa ya? Ada yang tahu? Klik tadi. Ini tak stop presenting dulu. Nah, ini variabelnya tadi sudah kamu isi belum? Kok cuma Variabelnya belum tuh mesti. kok hasilnya itu kan kalau punya Pak Widi itu sama, yang width itu kok 88 tapi kok di saya Oh, mesti kamu data sing ini mesti data sing tabel itu. data apa Pak? Buat sendiri? Oh, kamu buat sendiri. Ya udah 30. Nah, itu variabelnya sudah diubah. Variabel view-nya. Variabel itu tak kirim di grup. Gimana Pak? Salahnya di mana? Variabel type-nya. Type-nya numerik. Tipe. Oh iya iya. Oh iya iya Ya, udah tipe Pak. numerik. Terus apa namanya? Desimalnya yang ini yang kamu yang Pirate apa yang ANOVA atau ini datamu? ANOVA. Oh, oke. Kalau ANOVA berarti type-nya numerik. Terus yang lama waktunya itu desimalnya 0. Terus yang skornya itu desimalnya 2. Skor di mana? Skornya? Jadi kamu lah skornya kamu makanya jangan ditulis var 001, var 002, dibuat aja tulisannya apa kayak gitu. Itu tentang menceritakan tentang apa, nanti kamu bingung. Oh iya. Gitu ya. Iya Pak. Oke, dicoba lagi. Ya, yang lain coba. Coba yang lain, ada yang ditanyakan. Tadi Mbak Nabila. Nah, jadi kalau analisis statistik mendingan jelas aja keterangannya tentang apa. Kalian nanti takutnya bingung seperti itu. Ini biasanya ketika ujian skripsi kan bahkan 1+1 itu jadi bingung seperti itu. Apalagi kalau kalian menggunakan pengkodean malah tambah bingung lagi. Jadi ketika uji statistik ya tulis apa adanya aja, nggak usah. Kecuali kalau subjek penelitian memang harus dikode. Tapi kalau itu untuk anak SPSS kan juga. Tapi kalau apa namanya aspek-aspek yang akan atau variabel yang secara gamblang, kalau memang itu tentang skor TOEFL ya ditulis skor TOEFL, lama kursus ya ditulis lama kursus seperti itu. Oke, yang lain ada yang ditanyakan enggak? Tapi ini tuh bisa buat lebih dari 2 data kan Pak? Bisa. 3 data atau itu? Harus minimal 3? Apa minimal 2? Lebih dari 2 biasanya 3 data. Emang ada mau berapa variabel? Gimana 4 variabel, 5 variabel? Kalau 3 jadi apa kan tadi aku ini ngambil contohnya yang dibilang sama Pak Widi tadi, UN desa sama UN kota, terus lah yang satu apanya Pak? Loh, saya katanya ada salah persepsi antara saya dengan Dita kelihatannya ini. Sebentar, pelan-pelan. Saya tak tampilkan layar dulu ya sebentar, biar tidak ada kesalahan di antara kita. Oke. Memang kasusnya itu kan ada yang ada di pinggiran, ada yang di desa, dan ada yang di kota. Tapi saya mencoba yang kasus yang kedua biar lebih mudah untuk memahaminya. Makanya yang kursus bahasa Inggris 3 bulan, 6 bulan, dan 9
bulan. Ya kalau memang itu apa namanya desa, pinggiran dan kota ya udah lama kursusnya ini diganti menjadi apa ya lokasi siswa. Sing 3 nanti desa, yang 6 ini nanti pinggiran, yang 9 itu adalah kota. Seperti itu. Oh, berarti saya ini tuh salahnya kayaknya tabelnya itu kayak yang buat yang praktikum pertama deh, Pak. Iya. Yang praktikum kemarin. Makanya tadi tak tanya, kita tabelmu tabel apa? Kamu inputnya data dari mana? Kok angkanya akeh men? Oh iya, Oke, Pak, oke, udah oke. paham. Iya, iya, iya. Oke, oke. Sip, sip, sip. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum silakan dicoba-coba dulu sampai jam 15.45. Tak tunggu kalau tidak ada pertanyaan ya. Nanti kita buat kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini dan nanti ada beberapa informasi yang akan Pak Widi sampaikan untuk mengenai ujian UASnya besok. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Masih mudah ya, saya kira. Tapi memang untuk yang ANOVA itu butuh ketelitian, pelan-pelan saja. Analisisnya menggunakan SPSS kan cepat, makanya inputtingnya data itu jangan sampai salah supaya nanti kalian tidak bingung. Makanya inputtingnya pelan-pelan, diinput yang benar, pastikan data itu benar, baru besok ketika skripsi yo datanya nggak sesedikit ini, pastikan siswanya banyak banget. Setelah itu kalian input pelan-pelan, terus nanti baru kalian analisis seperti itu. Oke, sudah bisa? Ada kesulitan enggak inputtingnya? Coba Mbak Nabila inputnya sudah bisa? Baru tak ulangi, Pak, Oh iya, soalnya. nggak apa-apa. Coba Mas Anang inputtingnya sudah bisa?
Mas Anang hilang. Coba Mbak Tirafi bagaimana bisa? Lagi dicoba, Pak. Oke, sip, semangat. Coba Mbak Afina, sudah bisa? Mbak Afina? Coba kita lanjut ke Mbak Eli Isna ini, sudah bisa? Betul, diam aja. Mas Aan Dwi Farozi sudah bisa? Insya Allah Bapak. Oke, sip. Selanjutnya Mas Syafi'i Amir sudah bisa? Bingung Mas Syafi'i. Oke, nanti. Selanjutnya Mbak Dwi Krisdayanti sudah bisa? Baru dicoba, Pak. Oke, baru dicoba. Mungkin kalau bingung nanti minta tolong sama Mas Anang ya. Yes. Anang Krisdayanti. Oke. Gimana Mas Syafi'i Amir mau tanya atau bagaimana? Halo? Maaf, Pak. Ini sebenarnya perempuan cuman Pak. Lah ya makanya tadi juga Pak Widi juga aneh. Ini akunnya siapa? Mehwe tak tidak tak izinkan masuk. Nah ini siapa ini? Saya memang ini saya Oh, Rusmiatin. Rusmiatin. Ya. Di kelasku berarti. Karena HP-nya memori penuh. Oh, memori penuh. Penuh dengan memorinya siapa? Pak Widi. Oke, Mas Agus Kurniawan, ada yang ingin ditanyakan? Kok malah diem? Mas Sofian Nugroho, ada yang ingin ditanyakan? Boten, Pak. Oke, sip. Kok suaranya kayak bindeng apa kayak gak sehat, Mas? Wah, nggih, Pak, nembe kurang fit niki kula. Oh, bener berarti bindeng bisa suara. Oke, semoga Lendang sehat. Jangan lupa minum Oke, obatnya. Amin. Loh, Mas Agus Kurniawan kok gak nyoba malah bubuk atau gimana atau meriang tuh gimana? Tidur siang, Malah tidur sih. tiduran. Lo gak dicoba. Apanya, Pak? Loh ini baru tak suruh nyoba kasus SPSS-nya. Oh, kasus SPSS-nya nganu, Pak. Saya udah ngerjain loh, Pak. Yang dulu yang kemarin Bapak kasihkan tugas itu, Pak. Itu sudah 4-5 hari yang lalu sudah selesai. Terus yang ini kan praktikum 3 dan praktikum 4 udah dicoba belum? Belum, Pak. Lah ya ini yang kemarin aja belum ngirim. Silakan dicoba. Oh, begitu ya. Kok santai. Baru bangun Pak, ini baru bangun. Oke. Baru tak bangun, Pak. Ya, ledang. Oh. Wah, selera mudi ya Allah. Itu kejujuran yang hati, Pak. Ya, jujur banget. Jujur banget nih. Oke. Semangat Mas Agus.
Oke, nanti tugas-tugasnya tadi yang untuk praktikum 3 dan praktikum 4 silakan nanti dikirimkan ke emailnya Pak Widi. Harapannya ini kan ada waktu, terus kalian kerjakan. Kalau sudah selesai langsung dikirim aja biar nggak numpuk-numpuk tugas. Tapi kalau belum selesai ya nanti dikirim tugas sempatnya, tapi maksimal hari sekarang Jumat, hari Senin seperti itu ya. Biar masih ada waktu. Tapi juga mau tinggal input aja datanya berapa, uang datanya fiktif juga tidak apa, baru dianalisis, oh ternyata hasilnya seperti ini ya. Palingan sebentar tuh nggak ada setengah, ya paling setengah jam lah, panjang-panjang apa lama-lama ya. Nah itu selesai, dibuat ke Word, terus dibuat PDF, kirim ke email, selesai. Bisa nanti tanggungan tugas, tinggal mikir ke ujian nanti ke depannya. Baik, Pak. Semangat Mas Aan. Nggih, Pak. Gimana Mbak Rahmiatin? Gimana Pak? Oke, tak kira mau tanya. Enggak tanya. Oke, baik. Silahkan nanti kalian lanjutkan, nih masih ada 15 menit. Pak Widi kasih pengumuman-pengumuman. Yang pengumuman pertama tadi mengenai tugas tadi, silahkan dikerjakan sebaik mungkin, terus nanti dikirimkan ke emailnya Pak Widi. Berarti kalau yang hari Jumat berarti tugas 3 iain3@gmail.com. Seperti itu ya. Maksimal hari Senin, tapi kalau ini sudah selesai langsung dikirim jauh lebih bagus. Jadi surat tanggungan. Terus minggu depan ujiannya nanti take home. Nanti maksimal pengirimannya sudah tercantum di soal. Silakan nanti. Oh ya, Mbak Romiatin. Saya sebenarnya nggak punya aplikasi SPSS. Terus gimana? Oh gitu. Apa baru bilang sekarang? Dari kemarin kan nggak bilang. Ya gimana ya? Loh, kita kan kalau Pak Widi kelas itu udah tak anggap keluarga. Jangan ditutup-tutupi, bilang apa adanya biar segera kita mencari solusinya. Oke, Mbak Romiatin kayak gini. Teman terdekat satu kelasnya ada nggak? Ya mungkin ada, cuman kan saya ini laju. Terus saya kan angkatan 2017, ini kan ngulang. Jadinya ya nggak ada channel. Ya mungkin kalau saya intinya berusaha keras, misalnya nyari tahu siapa yang punya SPSS, terus nanti pinjam dulu mungkin bisa. Ya tak usahakan lah Pak. Iya, yang terpenting kayak gini aja. Nah kan kayak gini kan kita jadi tahu, jadi kita bisa mencarikan solusi. Mungkin teman-temannya yang lain, oh kan saya tak sekalian main dolan gonmu, jadi makan malah lu enak, berarti rezeki datang seperti itu ya. Nah kalau dengan diusahakan itu Pak Widi hargai banget. Nah sekarang intinya seperti ini kan tetap nanti tak buat ke YouTube. Nanti ketika kalian Mbak Romiatin juga nanti bingung, silakan nanti sambil dibuka YouTube, terus Mbak Romiatin kalau sudah dapat SPSS silakan sambil dikerjakan seperti itu. Gitu aja. Yang penting saya nggak tipe orangnya tidak suka menyalah-nyalahkan ya, karena saya tahu betul kondisi saat ini kita sudah tidak bisa apa-apa. Ya mau keluar kok kena corona juga, atau mungkin nanti ada operasi corona dan lain-lain, kan serba salah juga. Jadi kita cari solusinya baik-baik gimana. Gitu aja Mbak Romiatin. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Jangan, kalau dengan Pak Widi jangan malu-malu. Yang lain juga sama. Kita komunikasinya tidak sekedar di perkuliahan ini. Nanti kalau perkuliahan ini sudah selesai, kalian mungkin skripsi, bingung olah data, mungkin dan itu segera dapat hasilnya, mungkin pembimbingmu belum ada waktu untuk konsultasi masalah perhitungan data statistik, lu bisa kok nanti
Pak Widi ada longgar nggak, saya mau konsultasi ini, silakan Pak Widi membuka pintu, mau datang ke rumah atau syukur semester depan kita sudah di kampus semua, malah kita bisa ketemu di kontainer belakang, kan lebih enak. Jadi harapannya Pak Widi ya komunikasi kita tidak hanya di perkuliahan ini, nanti setelah perkuliahan silakan mau konsultasi mungkin tentang media pembelajaran, silakan Pak Widi siap. Konsultasi tentang statistik SPSS, oke Pak Widi siap. Nek konsultasi karo masalah hadis atau kayak yang lebih bagus lagi ya. Jangan ke Pak Widi penting salah gitu. Oke, gitu Mbak Ros Miatin ya tadi ya. Nah itu nggak usah bekerja, cuman saling terbuka. Dan yang lain kalau ada teman yang seperti kondisinya seperti Mbak Rosmiatin tadi, ayo kita saling bersatu untuk membantu bersama-sama. Oke ya? Oke, tak lanjut pengumumannya tadi. Mengenai ujian besok, ujiannya nanti akan take home. Nanti pengumpulannya kapan, nanti dilihat aja di soalnya, maksimal kapan, terus aturan pengumpulannya bagaimana, biar enak. Yang jelas kalau mengirim email dalam bentuk PDF, jangan Word seperti itu. Terus nanti soalnya 80% SPSS, tinggal nanti Pak Widi mengotak-atik soalnya bentuknya seperti apa. Ingat, Pak Widi tidak terlalu memperhatikan hasil akhir, tapi yang Pak Widi perhatikan adalah proses kalian mengerjakan, proses kalian menganalisisnya, karena itu adalah aspek-aspek penilaiannya Pak Widi. Oh, dia paham mengoperasikan tentang komparasi, oh dia paham menganalisis tentang t-test, oh dia paham pair test itu. Jadi saya malah justru lebih suka menilai seperti itu, karena ketika dia sudah paham langkah-langkahnya, kalau hasil akhir biasanya paling kesalahannya biasa kesalahan hitung seperti itu kalau hasil akhir. Tapi kalau langkah-langkah, insya Allah kalau kalian paham di langkah-langkahnya, hasil akhir juga tidak mengkhianati seperti itu. Tapi kalau hasil akhir biasanya salah, ya jadi dari awal langkah-langkahnya udah salah seperti itu, gitu ya. Jadi tetap semangat, nggak usah bingung-bingung nanti bagaimananya. Kita jadwal ujiannya tetap sama di perkuliahan, hanya kan besok Jumat kan pas tanggal Natal ya, tanggal 25 Desember ya, minggu depan. Padahal perkuliahan maksimal 24 Desember. Berarti nanti ujian statistika yang hari Jumat tak pindah sesuai kesepakatan kita kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu jam 10.10 sampai jam 12.00. Di situ nanti kalian presensi, setelah presensi terus nanti soalnya tak kirim di WA grup, terus silakan dikerjakan, terus nanti dikumpulkan sesuai ketentuan yang ada di soal itu. Oke, 80% SPSS, 20% nanti teori seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai ujian? Banyak yang Pak, susah sekali yang ANOVA. Jangan susah, yang penting toh kamu pahami betul langkah-langkahnya. Tabelnya yang dimasukkan yang di halaman 24 ya, bukan tabel yang ada di tulisan kasus. Jadi yang di input itu data tabel yang ada di screenshotan itu. Udah saya benerin tapi kok hasilnya error-error ya, Pak? Error, coba gambarnya difoto seperti tadi. Tak kirim lagi ya, Pak? Ya. Belum habis toh, Pak, jamnya? Belum. Jamnya kalau habis, maaf sopo. Ada animasinya itu, kemarin kan nggak ada itu. Kan itu datanya kan pengaruh lingkungan sama rata-rata UN. Dan tak misalke kalau yang angka 1 itu yang dari pinggiran, kemudian yang 2 itu desa, yang 3 itu kota. Oke. Nah, terus hasilnya kayak gini.
Ini deskriptifnya. Iya, mintanya itu. Loh kok bentuknya malah jadi seperti ini? Bener ANOVA Kan ini? iya, kan analisis kan, Pak. Terus compare mean, terus Ha-ha. one way ANOVA, terus Ha-ha. yang dependent list yang atas, terus yang faktor yang rata-rata UN. Yang faktor kebalik. Lah itu bedainnya gimana tuh, Pak? Yang faktor itu yang lama kursus, berarti yang daerahnya. Pengaruh. Ya. Terus yang skornya itu yang dependent. Terus habis itu post hoc, LSD, continue. Habis itu option deskriptif sama homogeneity. Continue. Terus oke. Coba. Muncul kayak gini bener nggak, Mbak? Mana? Bentar, Pak. OTW. Oh, enggak usah katanya, Mbak. Gini. Gitu? Tapi masih mendingan yang ini sih, Pak, daripada yang tadi. Semoga tidak salah. Endi. Kisah fotonya sendi. Yang bawah, yang habis Sopian itu loh, Pak. Yang baterai lo habis Sopian itu. Itu yang hasil akhir. Baterai lo habis Sofian. Oh, ini. Homogeneity variance ANOVA. Terus datanya yang sebelum homogeneity variannya mana? Yang deskriptif berarti. Coba yang penting deskriptifnya dulu. Begitu? Ya, betul. Alhamdulillah. Oke. Yang paham ya? Insya Allah sekarang tinggal analisis ya, Pak. Pak, dicoba. Oke. Sip. Oke. Pak, terima kasih lagi. Sama-sama. Ini Mbak Nabilah JKT 48 atau Active? Nabilah dari Muncul, Pak. Nabilah dari Muncul. Oke. Jadi tadi ketentuannya seperti itu ya. Untuk ujian depan saya ulangi lagi. Tugasnya segera dikumpulkan maksimal besok Senin, dikirimkan ke email tugas3ensal3@gmail.com. Terus nanti ujiannya kita laksanakan hari Rabu jam 10.20 sampai jam 12.00. Nanti kalian presensi dulu, terus soal saya kirim, baru kalian kerjakan. Nah, nanti pengiriman kembali jawaban yang sudah kalian kerjakan nanti dalam bentuk PDF. Silahkan nanti ikuti yang berada di soal. Terus nanti kisi-kisi soal nanti 80% SPSS, 20% teori. 80% itu sendiri nanti SPSS. Mungkin nanti akan saya gabung antara kasus ini dengan kasus ini, terus nanti kalian menganalisisnya gimana. Atau mungkin lebih kompleks atau nanti kasus seperti apa. Nah, nanti silakan kalian harus bisa menentukan mana ini saya harus menggunakan titas kah atau paratitas kah atau ANOVA kah. Nah, nanti silakan kalian putuskan sendiri untuk mengerjakan kasus tersebut. Oke ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ini masih ada 3 menit. Pak Widi akhiri dulu karena Pak Widi harus mempersiapkan perkuliahan selanjutnya jam 4. Nanti jam 4 sampai jam maghrib 17.40. Istirahat sebentar, terus ngajar lagi paket C itu sampai jam 9 malam. Tapi tidak apa-apa. Mumpung Pak Widi happy karena ketemu kalian kayak gini malah membuat semangat Pak Widi sendiri. Tadi ada Mas Yapa tadi dengan polosnya itu membuat saya ingat sahabat saya dulu yang namanya
Helda Syahid waktu itu teman satu pas ini ya sama persis kayak gitu dengan PD-nya datang ke kampus padahal sedang ada jadwal ada pembelajaran di ruang itu dia malah di hotspotan depan pintu ya kan meja dosennya kan deket pintu ya. Nah, aku melihat, bocah kae malah hotspotan ning kono apa kuliah iki maksudnya piye? Wis karo pendekan, rambutnya acak-acakan. Jadi kelingan sahabat saya yang satu kos dulu. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tetap semangat semuanya. Mbak Nabila semangat, Mas Muhammad Anang semangat, Mas Rahmat Tusiran semangat, dan yang lainnya Mbak Tirafi juga semangat. Ayo, Mbak Rohmiyatin juga semangat, Mas Haidir Chandra juga semangat. Ayo semua semangat semua. Silakan dikerjakan. Jangan biasakan menunda waktu mengumpulkan tugas langsung dikerjakan waktunya sebentar tok kirim selesai wis nanti tanggungan. Oke ya itu aja dari Pak Widi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Kita nanti bisa bercengkrama setelah ujian, bercengkrama lebih lanjut. Oke, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.